Ya, pemirsa, banjir di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah mulai surut. Ya, sebagian petani mulai selamatkan gabahnya yang terendam air selama seminggu akibat banjir. Sujak Subadi, 70 tahun, petani asal Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, rela menerjang banjir demi menyelamatkan gabah miliknya. Bersama anak-anaknya, ia mengambil gabah dari rumahnya yang sudah tergenang banjir selama seminggu. Agar lebih ringan, gabah diangkut dengan pelampung dari bahan dalam truk. Selanjutnya, gabah dijemur dengan harapan masih bisa diselamatkan. Menurut petani, sebagian besar gabah sudah rusak dan mengeluarkan bau menyengat akibat lama terendam banjir. Kondisi banjir di rumah sudah surut apa masih tinggi, Mbak? Paling 50 cm. 50 cm, makanya bisa ngambil gabah ya, Mbak ya? Oh, bisa. Ini Bapak Lampung ini loh. Ban. Ada berapa sak di rumah, Mbak? 12 sak. Ini sudah bau semua ya, Mbak? Ya, udah basi itu dilihat. Ini rencana mau dijemur, mau buat apa, Mbak? Ya ntar kalau bisa makan dimakan. Kalau udah bisa ya udah gimana caranya gitu loh. Oh, gitu, berapa hari udah, Mbak? Mulai Kamis. Dari data pertanian Kabupaten Demak, banjir telah merendam area pertanian seluas 1.200 hektar, di mana rata-rata usia padi sudah mencapai 2 bulan. Meski banjir mulai surut, ketinggian air di kawasan pemukiman dalam masih sepinggang orang dewasa. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, 2 rumah di Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur diteror oleh orang yang tak dikenal. Ya, pelaku membakar pagar dan bangku di teras serta meteran listrik rumah. Dan motif teror pembakaran ini belum diketahui. Anggota Polsek Durensawit, Jakarta Timur melakukan pemeriksaan di lokasi rumah warga yang diduga mengalami teror di Pondok Kopi Durensawit, Jakarta Timur. 2 rumah diteror orang tidak dikenal dengan cara membakar pagar rumah Jumat dini hari. Polisi memeriksa pagar rumah yang dibakar dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah warga. Warga mengaku melihat pagar dalam kondisi terbakar, langsung membangunkan pemilik rumah dan segera memadamkan api. Saya lagi duduk di dalam, terus pas kedengeran prepet, saya intip di ring door. Pas saya lihat lah api, tapi saya diam aja, api apa beneran sih enggak gitu. Keluar saya bawa segayung, saya guyur, malah tambah gede, saya gebrek-gebrek. Pak Haji saya bangunin, udah segitu aja. Pak Haji langsung keluar. Kejadiannya kapan Pak? Jam 12 lewatan lah. Semalam? Iya. Terus sebelumnya ada yang curiga nggak orang lewat? Oh, enggak. Korban teror kedua terletak di RT yang berbeda, hanya berjarak sekitar 20 meter dari korban pertama. Rumah kedua diteror dengan cara membakar bangku di teras hingga menyambar ke meteran listrik rumah. Ya saya nggak tahu, saya udah pada tidur. Begitu terbangun, saya ngeliat keluar udah ada api. Anak-anak saya keluar langsung disiram-siramin. Terus warga juga ada sebagian yang datang bantuin nyiram. Saya gedor juga rumah ini. Ada sebatas itu. Oh, tahu-tahu udah ada api terbakar ya? Udah ada api sampai gede banget, dan apinya gede. Di atas jam 12. Semalam? Sebelum peristiwa pembakaran, menurut warga sekitar tidak ada hal yang mencurigakan. Belum diketahui motif teror ini. Kasus dugaan teror pembakaran di 2 rumah warga ditangani Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kapal pembawa logistik pemilu berupa 50 unit kotak suara dihantam badai di perairan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah logistik pemilu yang hendak dibawa ke ibu kota kecamatan basah akibat terendam air laut. Kapal kayu dengan kapasitas mesin 40 PK gandeng 2 dengan panjang 12 meter tidak kuat melawan hantaman gelombang perairan Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Akibatnya kapal pembawa logistik KPU Mentawai berupa 50 kotak suara dan peralatan elektronik termasuk laptop terendam air laut. Kapal berangkat pada Jumat dini hari dari Desa Saliguma menuju gudang PPK Saibi, Kecamatan Siberut Tengah. Namun 2 jam perjalanan, kapal dengan awak 10 orang tersebut dihantam gelombang besar, disertai angin dan hujan sehingga kapal terhempas ke hutan bakau.
Kejadian tersebut dilaporkan kepada kantor SAR Mentawai oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siberut Tengah. Bahwa kami dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai, sejak kami terima informasi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, tepatnya pukul 00.02 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya pukul 00.12 waktu Indonesia Barat, kami meluncurkan satu tim dari Posar Sikabaluan. Selanjutnya pada pukul 00.20 kami mendapat informasi bahwa ada 2 kapal dari Dermaga Saidi itu akan juga melaksanakan pertolongan. Dan pada pukul 01.15 waktu Indonesia Barat, seluruh penumpang itu berhasil terevakuasi dalam kondisi selamat di Dermaga Saidi. Badan Pengawasan Pemilu Sumbar membenarkan jika kapal pengangkut logistik di Mentawai tersebut dihantam badai. Namun terkait jumlah kotak suara atau surat suara yang tenggelam masih dalam pendataan KPU. Isi kapal longboat tersebut berupa 50 kotak suara dengan rincian 10 kotak suara dan isinya hancur total. Kotak suara hancur namun isinya utuh sebanyak 8 kotak suara. Kotak suara yang masih utuh 27 kotak dan 5 kotak suara lainnya hancur total. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Ya, pemirsa, petugas gabungan bertaruh nyawa menerjang derasnya arus banjir untuk mengembalikan logistik pemilu dari sejumlah TPS menuju Kecamatan Rampi di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ya, selain mengangkat kotak suara berisi rekapitulasi, petugas juga terpaksa memikul motor dan yang digunakan. Maksud kami. Itu. Seperti inilah perjuangan petugas dalam pengambilan logistik pemilu dari sejumlah TPS menuju kantor Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kotak suara ini diangkut menggunakan motor modifikasi lalu diseberangkan menuju arus Sungai Onondoa dan Sungai Lariang. Selain mengangkat kotak suara, petugas juga terpaksa bekerja sama memikul motor yang dikaitkan dengan kayu untuk diseberangkan menerjang derasnya arus sungai. Logistik kotak suara berisi hasil rekapitulasi suara pemilu tahun 2024 ini berasal dari TPS Desa Onondoa dan Desa Tedeboe. Pergeseran logistik dari tingkat TPS desa ke tingkat kecamatan yaitu di daerah Rampi, di mana terjadinya kondisi alam. Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan merupakan daerah terpencil di Pulau Sulawesi yang belum memiliki akses jalan yang memadai. Berada di puncak pegunungan dengan medan yang sulit dan dikelilingi sungai, membuat pendistribusian logistik harus membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih ekstra. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasarudin Rubak melaporkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah warga di Tangerang Selatan, Banten ini akan mengikuti pemungutan suara lanjutan dikarenakan sejumlah TPS terendam banjir pada 14 Februari lalu. Ya, sementara di Cirebon, Jawa Barat, pemirsa 5 TPS di 2 kecamatan mendapatkan rekomendasi Bawaslu untuk pemungutan suara ulang karena terdapat 11 orang yang tidak masuk daftar pemilih tetap. Sejumlah warga di Tangerang Selatan, Banten tidak bisa mencoblos saat pemilu kemarin karena sejumlah TPS terdampak banjir. Pemungutan suara lanjutan pun akan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu di TPS yang lebih aman. Ketua KPU Banten menerangkan sebelum pencoblosan pihaknya telah melakukan mitigasi terhadap sejumlah lokasi TPS yang rawan banjir. Berdasarkan hasil mitigasi tersebut, terdapat 1.003 titik lokasi TPS yang rawan terdampak banjir. Hingga kini KPU Banten masih menunggu data lengkap lokasi TPS yang terdampak bencana banjir. Pemungutan suara lanjutan akan dilakukan di 14 TPS Kota Tangerang Selatan. Ketika misalnya adanya bencana alam berupa hujan dan seterusnya, ini bisa dilakukan pemungutan suara lanjutan. Di Cirebon, Jawa Barat, 5 TPS di 2 kecamatan mendapatkan rekomendasi Bawaslu Kota Cirebon untuk pemungutan suara ulang. Kelima TPS di 2 kecamatan ini direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang karena terdapat 11 orang yang tidak masuk daftar pemilih tetap atau DPT, daftar pemilih tambahan, maupun daftar pemilih khusus DPK. Selain itu, 3 dari 5 TPS tersebut terdapat 1 orang yang seharusnya hanya menerima dan mencoblos 1 surat suara pemilihan Capres-Cawapres, namun ia menerima dan mencoblos 5 surat suara. Sementara itu,
Bawaslu Kota Surabaya merekomendasikan pemungutan suara ulang di 10 TPS. Memang di pihak penyelenggara di TPS itu ada terjadi kesalahan. Terus dilakukan PSM ulang dengan petugas yang sama nantinya? Iya, petugas yang sama yang kemudian secara mekanisme jajaran kami yakni Panwaslu Kecamatan di 2 kecamatan tersebut memberikan rekomendasi atas supervisi Bawaslu Kota dan juga tentunya kami berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa persoalan yang terjadi adalah itu terpenuhi unsurnya untuk dilakukan PSU. Rekomendasi pemungutan suara ulang dikarenakan temuan adanya permasalahan di 10 TPS yang berada di Kelurahan Asemrowo, Manukan Kulon, Banjir Sugihan, Balongsari, dan Dukuh Pakis, serta di Kecamatan Gayungan. Dari 10 TPS, 2 diantaranya direkomendasikan PSU menyeluruh, calon presiden dan wakil presiden, calon legislatif DPR RI, caleg tingkat provinsi dan kota, serta calon Dewan Perwakilan Daerah. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Layanan pemeriksaan gratis diberikan kepada petugas penyelenggara pemilu di sejumlah wilayah di Jakarta. Ya, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya petugas yang tumbang akibat kelelahan karena bertugas. Petugas penyelenggara pemilu yang bertugas di tingkat Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat diperiksa kesehatannya oleh tim gabungan Bidokes Polda Metro Jaya. Dalam layanan kesehatan yang digelar gratis ini, para petugas diperiksa tekanan darah serta penyakit bawaan. Mereka juga diberikan vitamin. Petugas juga diberi edukasi menjaga kesehatan selama bertugas di pelaksanaan pemilu 2024. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bertambahnya petugas KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan bertugas. Dan pada hari ini kami tim Bidokes Polda Metro Jaya melaksanakan pelayanan kesehatan khususnya pada penyelenggara pemilu yaitu KPPS di Kecamatan Palmerah. Yang meninggal dunia tentunya banyak faktor ya, kita lihat punya penyakit bawaan sebelumnya, kemudian faktor usia, dan terutama adalah faktor kelelahan yang berlebih. Pemeriksaan kesehatan terhadap petugas penyelenggara pemilu juga dilakukan Polres Jakarta Utara di Gor Remaja, Kecamatan Koja. Petugas yang sedang menghitung surat suara diperiksa kesehatannya mulai dari tensi darah hingga pemberian vitamin. Layanan kesehatan gratis ini dilakukan untuk menjaga kesehatan petugas karena tugas KPPS sangat berat serta melelahkan. Baik, kita tahu hari ini masa penghitungan surat suara di PPK dan hari-hari yang panjang melelahkan untuk para penyelenggara pemilu ini, maka Polri memberikan pelayanan kesehatan untuk penguatan kepada para penyelenggara pemilu, termasuk untuk para saksi, untuk semua yang terlibat dalam pesta demokrasi ini, sehingga tetap dalam kondisi yang fit dan segar bugar melaksanakan aktivitasnya. Polres Metro Jakarta Utara juga siagakan 250 personel untuk mengamankan pemungutan suara susulan setelah sebelumnya ditunda karena banjir. Dari Jakarta, Miftahul Gani dan Sofyan Firdaus melaporkan. Ya, pemirsa, setelah berziarah ke makam orang tua, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berziarah ke makam Habib Ali Kuitang. Ya, Prabowo mengaku dekat dengan keluarga Habib Ali Kuitang yang juga merupakan sahabat ayahnya Sumitro Coyohadi Kusumo. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkunjung ke Masjid Al-Riyad, Kuitang, Jakarta hari Jumat. Prabowo datang untuk berziarah ke makam Habib Ali Al-Habsyi atau biasa dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Prabowo mengatakan ia dekat dengan keluarga Habib Ali Kuitang yang merupakan sahabat ayahnya, yakni Sumitro Coyohadi Kusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hari ini mendapat kehormatan diterima oleh Habib Ali Kuitang ya. Dan tadi sempat menyekar ke almarhum kakek, nenek, dan orang tua. Kebetulan kakek beliau sahabat orang tua saya dulu, dan orang tuanya juga dari dulu juga baik sama saya, jadi saya sering kesini. Alhamdulillah, ya
beliau kemarin waktu di GBK baca doa untuk saya dan untuk kami semua. Ya sekarang saya datang untuk sowan, ucapan terima kasih, minta doa lagi juga untuk nanti kita pekerjaan kita ke depan baik untuk rakyat. Habib Ali bin Abdurrahman, pengasuh Majelis Ta'lim Al-Habsi Kuitang, merupakan cicit Habib Ali Kuitang, sempat memimpin doa pada kampanye akbar Prabowo Gibran pekan lalu. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Dandi Bernadi, dan Ilham Zarkasi melaporkan. Ya, kembali bersama kami di Sindo Morning Show. Pemirsa, pesawat Karavan Asia One ditembak KKB di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ya, Kapolda Papua menyebut penembakan berkaitan dengan penghitungan suara pileg di daerah tersebut. Pesawat Asia One Air PKLTF ditembak orang tidak dikenal di lapangan terbang Milawak, distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pesawat ditembak saat mendarat di Bandar Udara Milawak. Tembakan datang dari arah kanan pesawat. Diduga pelaku penembakan adalah KKB dari Kampung Ambobra. Mereka turun dari Kampung Ambobra ke Kampung Julukoma, distrik Beoga. Aparat TNI Polri sempat melakukan tembakan balasan. Tidak ada korban, namun badan belakang pesawat bagian kanan terkena satu tembakan tembus ke arah pintu belakang pesawat. Kapolda Papua mengungkapkan penembakan diduga terindikasi penghitungan suara pemilu. Ini kan dari semua berkaitan dengan suara. Tapi kami pastikan penembakan itu bukan untuk apa-apa, tetapi mengganggu proses yang sedang jalan. Saya sudah minta untuk Kapolri melalui Kapolres, untuk Kapolres segera kotak suara yang sudah diamankan itu segera dibawa ke Wamena atau langsung ke Duga, ke Puncak, ke Ilaga, supaya bisa proses lanjutan bisa dilakukan. Dan itu mudah-mudahan aman. Jadi dugaannya ini untuk memaksa untuk merubah hasil suara ya? Pokoknya suara sudah dalam pengamanan kepolisian, ini tentunya kita berharap harus sesuai dengan prosedur yang ada. Kapolda mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing isu-isu yang dapat menimbulkan kepanikan, sehingga dapat terjaga situasi aman dan damai selama proses penyelidikan berlangsung. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Sementara itu dianggap tidak nyoblos caleg tertentu. Dua keluarga miskin di Pandeglang, Banten ini diusir oleh pemilik tanah. Ya, pemilik tanah yang diduga merupakan tim ses seorang caleg meminta bukti video atau foto saat pencoblosan. Beginilah kondisi dua rumah Anta Purbara dan Sardi yang tinggal di Kampung Tegal Jambu, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten. Rumah yang ditempati sejak beberapa tahun lalu kini harus ditinggalkan. Pasalnya pemilik tanah mengusir mereka lantaran diduga tidak mencoblos sesuai arahan sang pemilik tanah. Korban mengaku didatangi pemilik tanah berinisial EN yang marah karena korban tidak mencoblos caleg sesuai arahan EN. Korban mengaku sudah melaksanakan perintah sang pemilik tanah. Namun, EN justru meminta bukti berupa foto dan video saat dirinya mencoblos caleg berinisial DS. Karena tidak bisa membuktikan dirinya mencoblos DS, akhirnya EN berang dan meminta dua keluarga tersebut hengkang dari tanah miliknya. Kan saya waktu penyoblosan dikasih uang 30.000 sama yang menyuruh nyoblos ke atas nama Dede Sumantri. Tapi dia disuruh video, suruh minta bukti. Sedangkan saya nggak bisa melanggar aturan. Amin, jadi gitu. Dia bilang, marah dia. Kebolaluan katanya dia. Enggak rumasa cenah hirup, nara rumpang cenah di aing cenah gitu. Mas ngasih pindah balik lempang ke dia lempang cenah gitu. Karena tidak memiliki uang, kedua keluarga ini terpaksa menumpang di rumah tetangga mereka. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Amin dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count Milu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Ya, bukti-bukti terjadinya pelanggaran sedang dikumpulkan. Tim khusus investigasi dan juga audit dugaan kecurangan pemilu juga segera dibentuk.
Sudah tercoblos di TPS. Timnas Amin dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menunjukkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul. Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zulfa menyebut ada indikasi kuat pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. Hamdan yang juga mantan Hakim MK tersebut menyebutkan timnya telah mengumpulkan bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran. Kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah ya, antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis. Hamdan juga mengingatkan bahwa jika terbukti telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, akan dapat mengakibatkan dibatalkannya hasil pemilu 2024. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Selain itu, Hasto juga menerangkan TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu. Dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh, dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada berbagai pihak untuk tidak berteriak soal pemilu curang. Presiden meminta pihak yang merasa dicurangi untuk melaporkan ke Bawaslu dan MK. Tapi kalau memang ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK itu sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Dugaan pelanggaran pemilu 2024 harus ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada agar menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bawaslu. Ya, mereka dilaporkan imbas deklarasi kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA melaporkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke Bawaslu imbas deklarasi kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU. Mereka menyatakan bahwa deklarasi kemenangan dari Prabowo Gibran merupakan tindakan penyebaran berita bohong karena mendahului pengumuman KPU sebagai lembaga resmi yang berwenang mengumumkan hasil kemenangan Pilpres. Melawan kebatilan dan kecurangan ini. Jadi itu dasarnya, di samping dua institusi ditabrak, yaitu MK ditabrak, dihancurkan istilahnya ya, apapun alasan itu, karena itu fakta. Yang kedua, KPU juga digulung, dihancurkan. Walaupun ada DKPP, saya anggap putusan DKPP juga banci. Selain itu, pihak TPUA juga menuntut Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP yang menyatakan bahwa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cacat prosedur. Selain itu, TPUA juga menuntut Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP yang menyatakan bahwa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cacat prosedur. Dari Jakarta, Amrina Rida Sutrisno, iNews melaporkan. Ya, bisa Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo Gibran Ahmad Muzani menyatakan pasangan Prabowo Gibran
memprioritaskan program makan siang gratis dan susu gratis setelah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Program makan siang gratis yang selalu digaungkan dan menjadi program unggulan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran diisukan baru bisa diterapkan pada tahun 2029 jika keduanya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Isu ini pun mendapat sorotan penuh dari masyarakat yang mengaku terkena prank jika memang benar program makan siang gratis diterapkan pada tahun 2029. Menanggapi hal itu, Sekjen Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Ahmad Muzani menegaskan bahwa semua program prioritas akan direalisasikan usai pelantikan. Pak Prabowo harapannya akan lebih cepat lebih baik karena rakyat juga mengharapkan program makan siang gratis bisa direalisasikan secepatnya. Isu makan siang gratis 2029 ini menjadi sorotan sebab hasil perhitungan suara Prabowo Gibran yang masih unggul dari dua pasangan lain yang memungkinkan keduanya memenangkan Pilpres 2024. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi Dandi Ilham Anyus melaporkan.